Halo semuanya, perkenalkan nama saya Everius Waruhu. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Pada saat ini saya akan membahas tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran sebagai tugas saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mari kita lihat definisi evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Riana Febriana. Ia menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Yang kedua adalah Zainal Arifin. Dia menyimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Yang ketiga adalah Norman. Dia berkata suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses kegiatan seorang guru untuk mengukur dan menilai seberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran yang telah berlangsung seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran, yang artinya evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan dan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga kemampuan siswa dapat terlihat melalui evaluasi proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini adalah hasil yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik secara umum maupun khusus, ditinjau dari beberapa aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adalah evaluasi monitoring. Evaluasi monitoring adalah untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan terlaksana sebagaimana mestinya. Sekarang kita masuk pada alat evaluasi. Dengan pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan apa tugas atau mencapai agar secara efektif dan efisien. Contohnya, jika seseorang ingin dievaluasi, misalnya seberapa siswa mampu mengingat nama kota atau sungai, hasil evaluasinya berupa berapa banyak siswa dapat menyebutkan nama kota dan sungai yang diingat. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi ini dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu yang dievaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Pada umumnya, alat evaluasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat evaluasi tes dan alat evaluasi non-tes. Kedua jenis ini dapat digunakan untuk menilai ketiga sasaran penilaian yang dikemukakan di atas, agar para guru mengetahui dan terampil dalam mengadakan penilaian yang secara sistematis, kondusif, dan efisien. Sebab tes atau pertanyaan merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku siswa, sehingga ia
menerima pengajaran dari guru atau pengajaran di sekolah. Alat evaluasi yang salah akan menggambarkan kemampuan dan tingkah laku yang salah pula. Oleh karena itu, teknik penyusunan alat evaluasi penting dipertimbangkan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Syarat petunjuk dalam menyusun alat evaluasi. Yang pertama, harus menetapkan dulu segi-segi yang dilakukan, dinilai sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberikan petunjuk bagaimana dan dengan alat apa yang diperlukan untuk menilai hal tersebut. Yang kedua, harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable. Artinya, taraf ketepatan dan ketetapan tes sesuai dengan aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, penilaian harus objektif. Artinya, menilai prestasi siswa sebagaimana adanya. Keempat adalah hasil penilaian tersebut harus betul-betul diolah dan diteliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang terakhir adalah alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa tersebut dan mendapatkan solusi dalam memperbaiki proses pembelajaran sehingga prestasi peserta didik dapat meningkat. Pelaksanaan penilaian. Yang pertama, penilaian harus dilakukan secara berlanjut, artinya setiap saat diadakan penilaian sehingga diperoleh suatu gambaran yang objektif mengenai kemajuan siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah penilaian dilakukan bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Bukan hanya pada waktu proses belajar tetapi juga di luar proses belajar. Lebih-lebih aspek tingkah laku. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini harus dilakukan secara berlanjut, artinya setiap saat diadakan penilaian sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang objektif mengenai kemajuan siswa atau peserta didik kita. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini harus dilakukan secara berlanjut, artinya setiap saat diadakan penilaian sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang objektif mengenai kemajuan siswa atau peserta didik kita. Ada dua teknik evaluasi pembelajaran, teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes artinya untuk mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran, sedangkan teknik non-tes hasil belajar dan proses tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi juga dapat dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Di dalam teknik tes, ada yang disebut dengan tes diagnostik. Artinya, sebuah tes yang dibuat dengan jumlah item soal yang cukup banyak pada suatu materi tertentu atau spesifik. Item-item soal dibuat dengan sangat sedikit perbedaan variasi dari satu sistem soal ke item soal lainnya, sehingga penyebab atau kesulitan hambatan belajar dapat terdeteksi. Tujuan pembuatan tes diagnostik ini untuk menjawab pertanyaan, misalkan apakah siswa mengalami kesulitan dalam mengajar. Yang kedua adalah tes formatif, yaitu suatu bentuk tes yang bertujuan untuk memberikan feedback atau umpan balik ke peserta didik. Tes ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Lebih tepatnya, tes formatif dilakukan setiap akhir suatu topik atau pokok pembahasan pembelajaran. Yang ketiga adalah tes sumatif. Adalah tes yang diberikan setelah sekumpulan suatu program pembelajaran selesai diberikan untuk mengetahui keberhasilan murid setelah mengikuti program pembelajaran tertentu, yang pelaksananya itu dilakukan pada akhir semester ataupun pada akhir tahun. Tes yang dimaksudkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih
tinggi. Tes sumatif ini yang dikenal dengan istilah summative test adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau suatuan program pengajaran selesai diberikan. Keempat adalah tes uraian. Tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, dan memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Yang kelima adalah tes objektif, yang merupakan adalah tes yang pemeriksanya dapat dilakukan secara objektif dalam penggunaan tes objektif terhadap jumlah soal yang ditujukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Sekarang kita masuk pada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam proses belajar sehingga mampu meningkatkan atau menghasilkan prestasi belajar siswa sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut. Dengan mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Kedua adalah untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh efektifnya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang terakhir adalah menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya yang dapat memberikan dampak atau dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesimpulan, sebagai guru atau pendidik harus memiliki keterampilan dalam upaya pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang terselenggara apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dari awal pada rancangan pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman yang tepat akan konsep evaluasi pembelajaran sangat menolong guru dalam meningkatkan kemampuan atau menilai peserta didik dengan efektif. Sekian yang saya dapat bagikan kepada semuanya. Semoga video ini dapat menambah pengalaman kita, pemahaman kita sebagai seorang guru. Terima kasih.